Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh diberikan kesempatan kesehatan untuk datang beribadah bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah kita boleh mempersiapkan diri kita untuk menerima berkat Tuhan pada pagi hari ini. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah. Kita akan pujikan dari PKJ 3, Ajaib namanya. Langsung aja. Ajaib namanya, Ajaib namanya, ajaib namanya, Yesus Tuhan. Raja Maha Besar, penguasa semesta. Ajaib namanya, Yesus Tuhan, Gembala agung dan Juru Selamat, Allah Sembahlah Dia, kasihi Dia, ajaib namanya, Yesus Tuhan. Ajaib namanya, ajaib namanya, ajaib namanya, Yesus Tuhan, Raja Maha Besar, penguasa semesta. Ajaib namanya, Yesus Tuhan, Gembala agung yang Juru Selamat, Allah Maha Kuasa. Sembahlah Dia, kasihi Dia, ajaib namanya, Yesus Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah kita pada pagi hari ini, juga sore nanti, kita kuduskan dengan pengakuan demikian, bahwa Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dengan kuasa Roh-Nya yang kudus adalah sumber pertolongan kita. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Menyertai saudara juga. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema ibadah kita pada pagi hari ini adalah kuasa Kristus membawa perubahan. Dan yang menjadi dasar firman Tuhan untuk membawa pada tema kita adalah Lukas pasal 8 ayat 26 sampai dengan 39. Kita pada saat ini boleh melihat banyak sekali perubahan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, terlebih di tengah-tengah pandemi. Apakah kemudian perubahan-perubahan itu bisa berdampak dalam kehidupan kita? Bisa kita syukuri dan kemudian bisa kita jadikan perubahan itu menjadi sesuatu yang berguna, entah untuk kehidupan kita, juga untuk kehidupan sesama kita.
bersama-sama kita akan mengumuli tema tersebut. Mari bersama-sama kita mempersiapkan diri untuk lebih jauh memasuki ibadah kita. Dan kita bersama-sama menghayati PKJ 200, kita nyanyikan 2 kali supaya kita bisa kemudian masuk ke dalam perubahan itu. Ku diubahnya. Di hadapan Tuhan, kita mengaku dosa kesalahan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena hidup lama kami sudah Engkau ubahkan. Kehidupan kami seharusnya, kehidupan yang baru ini lebih berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi kami menyadari sebagai umat percaya, anak-anak-Mu, terkadang ego kamilah yang kembali muncul. Sehingga kemudian pola pikir kami yang terkadang berseberangan atau berbeda dengan orang yang lain. Dan kemudian kami kemukakan menjadi sebuah pendapat. Kadang-kadang tidak bisa saling berterima dengan baik. Terjadi perbedaan pendapat, terjadi perdebatan, terjadi pula hal-hal yang kadang-kadang tidak mengenakan. Bukan membangun tetapi justru menjadi sesuatu yang membuat kami tidak bisa menjalani kehidupan dengan lebih nyaman. Ampuni kami ya Tuhan ketika kami hidup tidak berpadanan dengan perubahan yang Engkau harapkan. Perubahan akal budi, perubahan pola pikir, perubahan pola hidup yang seharusnya bersama-sama boleh menjadi berkat di dalam kebersamaan. Biarlah Engkau menolong supaya rumah tangga kami diperdamaikan. Karena kami boleh belajar untuk hidup di dalam perubahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah jemaat kami pun boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Seiring dengan pengenalan kami akan kebenaran firman Tuhan. Seiring dengan pengenalan kami akan kasih karunia-Mu. Di mana Tuhan yang dengan bijak bisa menerima berbagai macam perbedaan dan mengubahkannya di dalam kebersamaan menjadi sesuatu yang membawa berkat buat semua. Biarlah melalui pengampunan-Mu kami boleh kembali mengalami damai sejahtera dan dibentuk menjadi anak-anak Tuhan yang tekun, setia, menjadi satu di dalam Engkau.
Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami memohon pengampunan. Amin. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu. Kasih sayang-Mu, perlindungan-Mu, di bawah naungan sayap-Mu, damai hatiku. Kasih sayang-Mu, pengharapan-Ku, usapan kasih setia-Mu selalu ku rindu. Saudara-saudara yang sudah diampuni dosa-dosanya, mari kita bangkit berdiri. Kita boleh menerima anugerah setelah kita mengaku dosa-dosa kita. Yohanes pasal 3 ayat 16 kembali menegaskan kepada kita kasih karunia Tuhan yang luar biasa besar. Demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai untuk kita semua. Dengan sukacita kita boleh dilayakkan Tuhan untuk menerima anugerahnya, menerima firman-Nya. Kita persiapkan diri kita dengan memuji Tuhan. Kita nyanyikan kasih setia Tuhan. PKJ 14 kita nyanyikan 2 kali. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku jadikan selamanya. Ku tuturkan padamu kasih setia. Kasih setiamu turun-temurun, ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Kita nyanyikan lagi dengan sukacita ya, 1 kali lagi. Rasakan sukacita itu betul-betul terasa dalam kehidupan Bapak Ibu, sehingga dengan spontanitas kita bisa menyanyikan kasih setia Tuhan. Menyanyikan Kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Setiamu Tuhan, ku tuturkan padamu kasih setiamu turun-temurun. ku nyanyikan Kasih setia Tuhan selamanya, 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 selamanya. ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Silakan duduk. Mari kita persiapkan diri kita menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh diizinkan
dengan sukacita menyanyikan kasih setia Tuhan. Meskipun kami ini adalah orang-orang yang sering kali tidak menurut, tidak dengar-dengaran dengan Engkau, tetapi kasih setiamu sungguh luar biasa. Setiap hari selalu baru dalam kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, ketika kami sudah Engkau selamatkan, Engkau ampuni, Engkau anugerahi, kami rindu untuk kembali mendengarkan sabdamu. Berikan kami hati yang penuh dengan kerendahan hati, penuh dengan kelemah lembutan, sehingga rela untuk diberi pengajaran. Mungkin kami sudah pernah mendengar pengajaran ini, tetapi pengajaran-pengajaran yang senantiasa disampaikan itu bisa kiranya mempengaruhi kehidupan kami, membuat hidup kami sungguh-sungguh berubah, berpadanan dengan kasih setia Tuhan. Biarlah Roh Kudus menguatkan kami, mampukan kami, dan memeteraikan firman-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh berlakukan firman-Mu itu hari lepas hari. Karena itu ya Tuhan, berfirman-Lah. Anak-anakmu sedia untuk mendengarkannya demi Kristus Yesus Tuhan. Amin. Bacaan Injil Tuhan Yesus Kristus pagi hari ini dibacakan dari Lukas pasal 8 ayat 26 sampai dengan 39. Bisa dipindahkan ke PowerPoint. Kita akan membaca firman Tuhan. Tidak begitu kelihatan ya. Tidak kelihatan. Ya, demikian firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 8 ayat 26 sampai dengan 39. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul di sana, Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Demikian firman Tuhan. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan. Dan sudah lama ia tidak berpakaian. Dan tidak tinggal dalam rumah. Tetapi dalam pekuburan. Ketika, bisa dibantu terus slide-nya ya. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya. Dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu, supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia. Maka untuk menjaganya, ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion." Karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau. Lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari, lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka.
Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu lalu berlayar kembali. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu." Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus, yang berbahagialah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, berbahagialah orang yang hatinya takut akan Tuhan. Haleluya, berbahagialah orang yang menyukai segala kitanya. Shalom. Ya, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, bisa lihat di slide saya. PowerPoint. Oke, saya majukan. Tema kita adalah kuasa Kristus membawa perubahan. Ya. Kuasa Kristus membawa perubahan. Jelas dari bacaan tadi ada perubahan ya, tapi kita akan coba lihat lebih dalam lagi. Yang pertama adalah perubahan itu apa sih maksudnya? Perubahan itu apa? Perubahan itu adalah hal, entahkah itu bentuk, entahkah itu keadaan atau situasi yang berbeda. Berbedanya apa? Dibandingkan dengan bentuk, keadaan atau situasi yang semula. Ya. Jadi kalau ini di sini, kemudian saya pindah di sini, ada sesuatu yang berubah. Di sini tadi ada apa? Ada bunganya, sekarang tidak ada. Di sini tadi tidak ada bunganya, sekarang menjadi ada. Ya, ada perbedaan. Nah, entah prosesnya bagaimana. Salah satu perubahan yang kita kenal adalah misalnya, ya, ada seekor ulat, kemudian berubah menjadi kepompong, kemudian berubah lagi menjadi kupu-kupu yang indah, dan kemudian terbang. Ketika dalam wujud ulat itu menggelikan, dalam wujud kepompong itu menjijikan begitu ya. Dan dalam wujud kupu-kupu sungguh sangat indah. Ya, meskipun mungkin kita harus hati-hati dengan kupu-kupu tertentu yang bisa bikin gatel. Tapi ketika kita lihat warna kupu-kupu yang indah itu begitu menyenangkan. Ya. Ini perubahan yang baik, tapi kadang-kadang juga ada perubahan yang tidak baik. Ya. Ini proses ini adalah metamorfosis. Nah, kita bisa melihat ada gambar di sebelah kanan saya, itu kekeringan ya. Sebelah kiri saya itu adalah gambar yang sejuk, seger ya. Kadang-kadang kalau kita mau piknik, mau camping, kemana tempatnya? Pastilah yang ini ya, yang ini. Tidak mungkin kita di sini. Kita akan mencari tempat-tempat yang seperti ini, yang menyenangkan. Nah, perubahan itu bisa jadi diharapkan. Nah, karena ini hal-hal yang indah kita harapkan, tapi bisa juga hal-hal yang tidak kita harapkan, seperti kekeringan, ya, gugur dan sebagainya. Itu hal-hal yang tidak kita inginkan. Tetapi perubahan bisa saja menjadi, kita tidak bisa memilih, tapi bisa mengupayakan barangkali atau menunda. Perubahan itu bisa terjadi entahkah ke arah kebaikan, entahkah ke arah yang buruk dalam kehidupan kita. Silahkan Bapak Ibu perhatikan bagaimana kita dalam hidup hari lepas hari itu terjadi perubahan-perubahan. Bahkan pandemi ini mengubahkan kita. Kita sempat mengikutinya pola itu. Tapi kemudian sekarang berubah lagi. Karena pandemi sudah mulai tidak berbahaya lagi. Berubah lagi. Sudah banyak orang yang pilih onsite, kebaktian langsung daripada kebaktian secara online. Kita harus menanggapinya. Kita harus menyikapinya. Karena itu
Kita perlu memaknai perubahan itu secara positif. Bukan dengan mengeluh, bukan dengan khawatir, bukan dengan cemas. Kita maknai dengan positif, kita ambil langkah-langkah progresif sehingga perubahan itu tidak membuat kita menjadi menjadi lemah, menjadi tidak berguna, menjadi tidak berdaya. Kita harus memaknai itu secara positif sehingga kemudian ketika kita bisa memaknai secara positif, kita bisa bersyukur. Kalau enggak isinya kita ngomel toh, aduh pandemi kok seperti ini gitu ya. Pandemi itu membuat anggota jemaat kita berkurang banyak gitu ya. Dan kemudian setelah pandemi sudah mulai kembali lagi ngumpulin jemaat itu agak susah, terkhusus di gereja-gereja, di jemaat-jemaat besar, bukan hal yang mudah Bapak Ibu mengumpulkan lagi. Karena sudah mulai nyaman kok. Wong ibadah juga boleh di rumah kok. Kenapa mesti harus ke gereja? Sudah nyaman di rumah ya akhirnya terus kebaktian di rumah. Sehingga kemudian gereja harus menyikapi kembali perubahan itu. Kalau kita tidak bisa berpikir positif, maka kita tidak bisa bersyukur. Dan kalau tidak bisa bersyukur, maka itu tidak menjadi berkat buat siapapun. Selanjutnya, kita melihat bacaan tadi. Kita menuju ke bacaan. Ada kuasa Kristus yang dahsyat sebetulnya. Kita membaca salah satunya. Tetapi kalau Bapak Ibu membaca dari pasal-pasal sebelumnya, jadi kita perluas. Ini ada Lukas 8, kita baca dari ayat 22 sampai dengan ayat 56, bagian yang sesudahnya. Pak Denny di Komisi Dewasa sudah membacakan itu, ya, mengantarkan kami dengan pembahasan itu tentang Yairus, ya, dengan Ini satu, kalau dalam Lukas itu satu rangkaian peristiwa. Lukas 8 dari ayat 22 sampai 56, satu peristiwa. Yang pertama adalah ini, mengalahkan alam. Di mana ketika Tuhan Yesus beserta dengan murid-muridnya berada di danau gitu ya, terjadi angin ribut yang luar biasa mencemaskan, sehingga kemudian murid-muridnya bertanya, berkata Tuhan, kita mau binasa ini, kita mau tenggelam. Dan dengan seketika Tuhan menghardik angin dan tiba-tiba sunyi. Ya, ada kuasa yang luar biasa. Ini siapa sih? Kok bisa mengalahkan alam? Menaklukkan angin ribut yang luar biasa. Jadi dari sini kita bisa melihat ada kuasa Kristus yang dahsyat yang bisa mengalahkan alam. Kemudian dilanjutkan, ya. Dalam peristiwa kita selanjutnya adalah mengalahkan legion. Ya, legion itu apa? Ya, bukan cuma satu setan, tetapi ada banyak. Ini menunjukkan lagi kuasa Yesus yang luar biasa dahsyat dalam kisah nanti kita yang akan kita perdalam nanti. Dan sesudah peristiwa ini ketika Yesus kembali gitu ya ke kembali ke tempat pelayanannya, bertemu dengan Yairus yang anaknya itu dikatakan sakit keras dan bahkan ketika sampai di rumah sudah dikatakan anakmu sudah mati gitu ya. Jadi kuasa Yesus kemudian ditunjukkan lagi dengan apa? Kemampuan Yesus untuk mengalahkan maut. Ya. Jadi kita bisa melihat kuasa Kristus yang luar biasa dahsyat. Hanya dari satu perikop, bukan satu perikop, satu pasal saja. Dan itu pun tidak seutuhnya, tidak seluruhnya. Kita bisa menyaksikan betapa Lukas mau menunjukkan Yesus luar biasa berkuasa. Nah, mari kita fokus ke bacaan kita. Bacaan kita itu lokasinya ada di Gerasa. Ya. Kata kunci untuk kita bisa mengenali tentang Gerasa itu adalah babi. Babi. Pastinya ini daerah yang jauh dari perkampungan orang Yahudi. Karena Taurat melarang ya orang-orang Israel makan babi. Jadi ada heboh ya, ada babi padang gitu ya. Jadi heboh. Jadi agamanya babi itu Islam ya, sehingga nggak boleh. Agamanya babi bukan Islam, sehingga nggak boleh jadi masakan Padang. Hanya sapi, ya. Rendang itu agamanya Islam. Nah, itu hanya gojekan saja. Babi, nggak mungkin orang Yahudi memelihara babi. Jadi ini pasti bukan orang Yahudi. Tempatnya mesti jauh dari perkampungan orang Yahudi. Dan secara arkeologi, saya tidak tahu apakah terlihat, mungkin yang di depan bisa melihat ya. Secara arkeologi Gerasa itu dikatakan di Alkitab, bacaan kita tadi, tempat orang Gerasa. Jelas
bukan tempat orang Yahudi, tempat orang Gerasa. Ada suku sendiri di sana. Itu kalau masuk ke dalam, ini kan di pinggiran pantai ya. Kalau masuk ke dalam semakin ke kota, itu banyak ditemukan jejak budaya Yunani, termasuk kuil-kuil Dewi Artemis, kemudian kuil Dewa Zeus, kemudian teater-teater yang bertembok. Jadi budaya Yunaninya, budaya Helenismenya itu sangat tinggi. Nah, anehnya Tuhan Yesus kan mengatakan bahwa dia melayani hanya untuk anak-anak Tuhan yang terhilang, ya. Tidak ke bangsa yang lain. Tapi ini mau enggak mau murid Yesus harus cerita. Tuhan Yesus pernah berkarya kepada bangsa yang lain di Gerasa. Nah, kalau kita lihat keutuhan cerita, tampaknya ada yang menarik ini Bapak Ibu. Ya? Pelayanan Yesus ternyata tidak fokus pada bangsanya, tapi bagaimana situasinya. Ya. Saya katakan di sana, angin ribut menjadi alat bagi Yesus untuk mendarat di Gerasa dan menjumpai orang yang dirasuki setan ini. Serta menyembuhkannya dengan cara mengusir legion yang merasukinya. Jadi begini, ya kita konstruksikan. Angin ribut, ya, itu entahkah tidak disengaja, tetapi saya percaya Yesus memang sengaja. Murid-muridnya saja tidak tahu. Karena apa? Ada sesuatu yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Meskipun dia bukan orang Yahudi. Sehingga caranya ketika di tengah-tengah perjalanan sebetulnya mereka nggak menuju ke sana. Tapi angin ribut itu kemudian menghantarkan mereka sampai ke Gerasa. Mungkin murid-muridnya melihat mereka terdampar di sana. Tetapi bagi Yesus ini penting untuk diselamatkan. Jadi caranya justru memakai angin ribut itu. Begitu berkuasanya Yesus dan mengantarkan dia sampai ke sini. Ada pula sebuah tafsir yang lain yang mengatakan bahwa angin ribut itu sengaja dikirimkan oleh roh-roh setan ini untuk mengganggu perjalanan Yesus, gitu ya. Ada tafsir yang seperti itu. Tapi yang jelas angin ribut ini membuat perjalanan mereka terpaksa masuk ke dalam wilayah bukan Yahudi. Dan di sana Yesus tidak memandang ini orang Yahudi atau tidak. Dia butuh pertolongan dan itulah yang dilakukan. Ya, di Gerasa itu. Yang selanjutnya legion. Apa sih legion itu? Kalau bahasa Indonesia legiun ya. Legiun itu adalah sepasukan bala tentara yang jumlahnya banyak Bapak Ibu. 5.000 sampai 6.000 personel. Bayangkan Bapak Ibu. Ini sebuah kekuatan yang sangat menakutkan, sangat dahsyat, sangat mengganggu. Film KKN Desa Penari, setannya banyak gitu ya. Ya, tapi tidak sebanyak ini 5.000 sampai 6.000. Penguasanya cuma satu, Badarawi. Saya nggak tahu Bapak Ibu nonton apa enggak. Paling dengar-dengar gitu ya. Itu saja sudah mengerikan. Kalau Bapak Ibu nonton film-film horor, setannya nggak perlu banyak-banyak. Satu, ya, itu sudah mengerikan, menakutkan. Lah ini bayangkan, 5.000 sampai 6.000. Lah kalau orang ketemu setan 5.000 itu terus piye gitu ya. Begitu mengerikan, menakutkan. Kekuatannya juga dahsyat. Ya, di film-film horor itu setan nggak bisa dikalahkan. Ya, nggak bisa dikalahkan. Susah lagi. Film berseri-seri selesai gitu, ternyata muncul lagi untuk menampilkan apa? Besok ada lanjutannya. Gitu. Nah, kalau bicara kuasa kegelapan itu luar biasa dahsyatnya. Tapi kalah dahsyat dengan Tuhan Yesus seperti kita baca pada pagi hari ini. Meskipun itu begitu dahsyat dan pasti sangat mengganggu masyarakat di situ, sehingga ketika kekuatan itu lemah sempat dirantai, sempat dibelenggu, tangannya diborgol begitu. Tapi nggak kuasa. Kekuatan seorang ini bukan lelaki yang gagah, tinggi besar. Ini bahkan mungkin kurus kering gitu ya. Makanannya apa gitu ya. Tetapi bisa mematahkan belenggu, menghancurkan belenggu, mematahkan rantai. Sehingga ya sudah, asal tidak masuk ke perkampungan itu sudah aman. Bahkan orang-orang yang melihara babi ya nggak berani dekat-dekat, agak jauh gitu ya. Sangat-sangat mengganggu. Ya.
Pasti memberikan kengerian ketika orang-orang tidak sengaja ketemu dengan orang ini. Ya. Nah, kemudian kita perhatikan ayat 29 dari bacaan kita. Ayat 29 dikatakan demikian. Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Jadi agak dibalik itu kalau lihat kronologi ya. Bukan dari ayat 28 dulu tetapi ayat 29 dulu. Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Kenapa disuruh keluar? Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia. Maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Yesus murid-murid terdampar ketemu dengan sosok yang begitu menakutkan ini. Dari awal Yesus memang sudah punya kerinduan untuk melakukan sesuatu kepada sosok ini, ya. Sehingga dia datangi. Kita lihat di sini, ini nggak begitu kelihatan jelas mungkin. Ini memegang tangan si orang yang kerasukan setan ini. Dan kalau gambarnya sungguh-sungguh telanjang, makanya saya sensor di sana. Ini sangat mengganggu. Yesus peduli dengan orang ini. Sehingga diusir keluar. Baru kemudian ayat 28-nya. Ya. Ketika ia melihat Yesus, si orang ini, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras. Bukan suaranya sendiri, tapi suara 5.000 setan ini. Bayangkan kalau ini difilmkan, ngeri Bapak Ibu. Ya, suaranya mungkin bukan suaranya manusia, tetapi biasanya di efek gitu ya, supaya mengesankan kengerian itu. Apa urusanmu dengan aku? Hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Karena dipegangi, suruh ngusir. Urusannya apa? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku. Karena ketika dipegang itu ada kekuatan yang maha dahsyat. Yang mengalahkan kuasa 5.000 setan. Jadi Bapak Ibu kalau anak-anaknya takut gitu ya, bacakan ini. Jangankan 1 setan, 5.000 setan. Lah Ibu Ros jangan takut ya kalau nganu ya Bu ya. Nah, ada Tuhan Yesus ya yang mengalahkan 5.000 setan. Nah, cuma masalahnya begini Bapak Ibu, ada yang aneh. Mereka minta masuk ke babi, ya. Supaya jangan dibawa jangan perintahkan mereka gitu ya masuk ke dalam jurang maut. Tapi setelah masuk ke dalam babi kok malah terjun ke jurang. Apa ini ya? Kalau kita nggak memahami, ya podoai kan masuk jurang maut, masuk jurang dan mati. Lalu dia yang tanya, kalau gitu setannya mati nggak Pak ya? Wong babinya mati gitu ya. Apa setannya mati nggak Pak ya? Nah lalu kita perhatikan. Nah, sebetulnya ayat 31. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Jurang mautnya itu bukan berarti jurang yang ada di sana kemudian terjun, bukan seperti itu. Jurang maut di situ berbeda katanya dengan di ayat 33. Lalu keluar setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas. Jurangnya beda. Karena jurang di ayat 31 itu dari bahasa Yunani abyssos yang artinya neraka. Silakan cek di Google abyss gitu ya. Apa? Itu neraka. Jadi maksudnya jangan masukkan kami ke dalam neraka. Ya, karena waktunya belum tiba. Makanya ketika jangan masukkan kami dalam neraka, iya oke, enggak, ini waktuku belum tiba. Ketika mereka mau masuk ke babi ya silakan saja. Yang penting keluar dari orang ini, keluar. Ini punya Allah. Manusia itu kepunyaan Allah, bukan kepunyaan iblis, kepunyaan setan yang dikuasai setan sampai 5.000 merusak. Keluar dari situ. Ya sudah dikasih izin mereka masuk ke babi. Ya, jadi jurangnya itu beda.
Saya tegaskan jurang dalam ayat 31 dengan ayat 33 itu beda. Dan saya berikan judul di sana, ini adalah perlawanan terakhir mereka. Dalam cara pandang saya. Ini adalah perlawanan terakhir 5.000 ya. Ketika setan-setan yang ada dalam tubuh orang ini bilang, kami legion. Itu sebetulnya meskipun mereka kalah, tapi ya nggak mau nunjukkan. Jadi kayak anjing itu kalau gonggong, wak, 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 gitu ya. Mau nunjukkan bahwa aku ini kuat loh, aku ini berani loh. Ayo jangan macam-macam dengan aku. Tapi ketika kemudian ini anjing dengan anjing gonggong, ketika dibuka pagarnya, menang semua. Pernah lihat ya? Wak, 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 wak. Dibuka pagar ini, dibuka pagar, menang. Ya cuma wani-wani angas gitu. Tidak ini sesungguhnya. Ketika iblis itu bilang legion, ini mau menunjukkan, kami ini banyak loh, jangan macam-macam loh, ini ya. Tapi mau apa? Kalah. Sehingga mereka memakai ini sebagai perlawanan terakhir. Babi itu bukan dijadikan inang, tempat mereka masuk kemudian menetap di sana. Tetapi ini adalah cara mereka melarikan diri dari Yesus. Gak berani dengan kekuatan Yesus. Dan gak mau kisinan begitu ya. Sehingga ke babi-babi, paling tidak Yesus berarti menuruti mereka. Gitu ya. Tetapi kemudian, bukannya keinginan babi itu yang terjun. Menurut pemahaman saya. Setan memakai babi itu. Ada berapa? 2.000 babi. Jumlah yang cukup banyak. Kalau sampai 2.000 babi mati, pengusahanya bisa bangkrut. Nah, ini mau cari-cari gara-gara ini. Iya, kami kalah, tetapi kami menyisakan sebuah permasalahan buat Yesus. Larilah mereka, terjun. Nah, babi nggak bisa berenang, terjun dari atas tepi jurang ke danau, ya dengan berat seperti itu pasti nyemplung, plung gitu ya. Kembalinya ke atas itu lama. Dan belum lagi sudah lemes gitu, nggak bisa berenang dan akhirnya mati. Pada seketika itu 2.000 ekor babi mati. Saya melihatnya ini sebagai sebuah perlawanan terakhir dari legion ini. Caranya memberi kerugian bagi masyarakat, pengusaha babi itu dengan menerjunkan, mematikan babi itu ke dalam danau. Nah, kemudian cerita selanjutnya adalah saya beri tanda tanya, penduduknya takut. Loh kok iso takut? Bukankah orang ini ganggu ya? Ketika diceritain babi itu 2.000 mati semua, terjun semua. Ini menurut mereka peristiwa menakutkan. Tetapi bukankah kalau bisa melihat sisi yang positif, mereka juga bisa bersuka cita. Karena apa? Orang yang dirasuki oleh legion itu punya kekuatan yang besar, yang mengerikan ini dipulihkan. Sehingga kemudian orang-orang bisa dengan leluasa lewat situ. Tidak menakutkan lagi. Tidak ada yang nunggu lagi. Harusnya kan mereka bisa nyaman kemudian berlalu lalang di sana. Kalau mau ke pantai lewat situ aman begitu. Tidak mungkin mengganggu perjalanan mereka lagi. Tapi penduduk itu takut. Kenapa? Kenapa takut? Bisa jadi seperti ketakutan orang-orang yang kalau namanya kalau kita lihat film horor itu ya, rampung, belum rampung sebetulnya. Balik lagi gitu loh. Setannya balik lagi. Lah nanti kalau legionnya balik lagi terus gimana? Terus nanti malah lebih marah gitu. Kan ini menakutkan. Mereka bisa takut seperti itu. Ada yang mikir kayak gitu mungkin. Tapi mereka juga rugi. Merasa rugi dan marah. Tapi gimana? Ini sih ngusir setan. Berarti lebih kuat. Lah mau marah sama Yesus? Bagaimana? Takut mereka. Akhirnya bisanya apa? Jalan aman ya sudah pergi aja. Pergi dah. Nggak usah nuntut ganti rugi, mereka takut ya. Tapi kalau ada apa-apa nanti, mereka nggak berani karena ini ada sesuatu kekuatan yang luar biasa. Yesus itu, ya sudah pergi aja. Aneh Bapak Ibu. Seharusnya kan tunduk kepada Yesus. Tetapi justru takut dan mengusir Yesus pergi. Karena itu Ibu Bapak Saudara, mari kita coba melihat lebih jauh. Apa yang saya bayangkan. Bacaan ini. Harapan dan syukur. Penduduk Gerasa itu takut
pada orang yang dirasuki legion. Tetapi mereka tidak berharap sumber usaha mereka jadi korban, bangkrut. Jadi harapan mereka tidak sesuai dengan harapan Yesus. Sehingga apa? Mereka tidak bisa menerima secara positif perubahan yang terjadi. Ya berubah. Orangnya jadi lebih baik. Tapi kami juga berubah. Jadi bangkrut. Ya. Tidak bisa terima yang positif. Kalau bisa kan lihat ini yang positif ini. Ini lebih berharga. Tapi tidak, kami rugi. Ya. Sehingga mereka tidak bisa bersyukur. Gak bisa, ini orang lain kok. Yang jelas kami yang rugi kok. Gak bisa bersyukur. Akibatnya apa? Mereka tidak bisa mendapat keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Padahal jarang-jarang Tuhan Yesus datang ke tempat orang bukan Yahudi. Kesempatan itu hilang. Sedangkan dia yang dipulihkan ini, dia jelas tidak punya harapan. Tidak bisa berharap malah, wong hidupnya dikuasai oleh legion itu. Tapi setelah terjadi perubahan, dia dibebaskan, dia bisa bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan. Ini melegakan ya. Apa nama? Bapak Ibu, ceritanya kalau orang yang katanya kerasukan begitu, sudah lepas gitu dari kerasukannya, bisa jadi sebetulnya itu juga penyakit kejiwaan ya. Kalau sudah kejang-kejang gitu, habis itu ketika sudah sadar gimana? Rasanya apa? Kata orang mereka, capek sekali, berat sekali. Nah ini sudah gak ada yang mengganggu. Sekarang ini tubuh dirinya sendiri yang sudah lepas. Dia sangat mensyukuri ini. Dia sudah sembuh, dia sudah dipulihkan. Sehingga tanpa disuruh, Tuhan Yesus saya ikut ya. Tidak ada gunanya. Malah bikin masalah gitu ya. Udah kamu pulang aja. Dan beda Bapak Ibu biasanya ketika Tuhan Yesus di Yairus misalnya. Jangan cerita gitu ya. Sama orang Yahudi. Ini sama orang yang non Yahudi. Ceritakan. Beda. Apa yang kamu alami ceritakan. Dia pun kemudian menjadi saksi tentang apa yang dialaminya bagi penduduk Gerasa dan sekitarnya. Jadi ada perbedaan itu. Itu menarik. Nah, karena itu kita bisa melihat kuasa Kristus membawa perubahan. Ini before, sebelum bertemu. Ya, dengan telanjang itu. Sayang sekali saya tidak mendapatkan gambar ketika orang ini sudah berpakaian, tetapi ini dikenakan pakaian. Ya, after, sebelum dan sesudah ada sesuatu yang berubah. Orang ini bisa menyikapi dengan positif perubahan itu. Tetapi orang-orang yang lain yang punya babi ini ada gambar babi nyemplung betulnya. Tidak bisa menerima perubahan itu. Ya. Kita bisa melihat di sini adanya sebuah kepedulian untuk terjadi sebuah perubahan atau ketika perubahan itu terjadi diperlukan sebuah kepedulian seperti yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Yang dari semula saya yakini ini bukan sebuah selingan, tetapi memang Tuhan Yesus memang ingin menuju ke sana. Karena orang yang kerasukan legion itu membutuhkan ada kepedulian Yesus di sana. Kemudian dalam kisah itu tadi kita bisa melihat juga adanya kemauan untuk menerima perubahan. Entahkah itu sesuai ataupun tidak sesuai dengan perubahan. Mau menerima perubahan itu. Karena katanya begini, tidak ada yang abadi dalam kehidupan kita ini. Semuanya berubah. Yang abadi adalah perubahan itu sendiri. Jadi perubahan itu pasti nggak bisa kita tolak, kita bisanya nerima dan mengantisipasi. Karena itu perlu kita belajar menerima perubahan itu, entahkah itu sesuai ataupun tidak sesuai. Kalau enggak, bisa-bisa kita kemudian mengomel pada Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Dan selanjutnya adalah marilah kita siap sedia untuk bersyukur dalam keadaan yang berubah, yang sesuai ataupun yang tidak sesuai dengan harapan. Dan selanjutnya adalah kesediaan kita untuk berbagi pengalaman iman.
Kisah itu bisa, dalam kisah tadi kita bisa melihat itu paling tidak. Ada 4 hal itu. Ada sebuah kepedulian, penerimaan terhadap perubahan, entahkah itu sesuai harapan atau enggak. Kemudian siap untuk bersyukur dan sedia untuk berbagi pengalaman iman. Nah, mari kita lihat kehidupan kita ini. Siap gak kita menerima perubahan yang terjadi? Anak-anak bertumbuh menjadi semakin besar, ya, semakin jadi remaja, ada perubahan. Sendu misalnya saya cerita, saya ngeliat-liat video dia masih kecil, lucunya gitu ya, menyenangkan gitu ya. Ada masanya semakin besar, bandel gitu ya. Kami sering berbeda pendapat begitu ya. Kadang-kadang menyakitkan ya, tapi tetap ya namanya anak tetap disayang. Tidak bisa lalu orang-orang, aduh kok gak seperti ya dulu ya, gak bisa. Kita harus siap sedia pada perubahan itu. Dan kalau kita siap sedia pada perubahan itu, kita mungkin arahkan anak kita supaya perubahannya itu menjadi perubahan yang lebih baik. Dengan itu kita bisa selalu bersyukur terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada anak-anak kita. Ini Burus ngalami perubahan itu ya Bu. Dulu anak-anak itu sering ketemu di rumah, sekarang ngendi neng luar kota semua. Ada sebuah kesepian ya, rasa kesepian ya Pak berdua saja. Ya. Bapak Ibu juga begitu. Perubahan itu bisa terjadi. Tapi mau nggak kita mensyukurinya? Nah, yang tentunya kita harus percaya kuasa Kristus ini membawa pada perubahan yang baik. Amin. Kuasa Kristus itu akan membawa perubahan yang baik buat siapapun yang percaya kepadanya. Apalagi dia sudah mengubahkan kita menjadi hidup yang baru. Diubahkan dari manusia penuh dengan dosa menjadi disucikan, dikuduskan, sehingga kemudian nanti kalau selesai pulang ke rumah Bapa. Ini perubahan yang menyenangkan. Karakter kita juga harus berbeda dengan orang lain, berubah. Wong Kristen kok kaya ngono gitu ya. Jangan sampai keluar kata-kata itu. Katanya kasih, kok kami lebih kasih daripada kalian. Kami orang Muslim lebih kasih daripada orang Kristen. Katanya supaya menjadi berkat. Nyatanya kami tidak diberkati dengan kehadiranmu. Jangan sampai. Tapi kalau kita percaya ada kuasa Yesus, mau gak kita digerakkan? Supaya perubahan itu menjadikan perubahan yang positif. Ibu Bapak yang dikasih Tuhan sekalian. Karena hari ini kita akan mempersiapkan diri menerima perjamuan kudus tanggal 26 Juni 2022 mendatang. Ya. Firman Tuhan yang saya kaitkan dengan itu. Marilah kita melihat firman Tuhan itu dalam kerangka persiapan perjamuan kudus. Yang pertama adalah perjamuan kudus itu akan kehilangan makna tanpa apa? Tanpa adanya perubahan hidup. Jadi kalau kita senantiasa seneng kalau ikut perjamuan kudus, tapi kalau hidup kita nggak berubah, nggak ada maknanya. Ya cuma makan sama minum aja. Cuma senang-senang menikmati itu saja. Bahkan jemaat di Korintus itu malah menikmatinya untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Sehingga perlu mereka periksa diri. Perjamuan kudus kok kemudian kamu kenyang pesta pora tapi temanmu orang-orang yang punya apa-apa itu nggak bisa ikut perjamuan kudus karena sudah kamu habiskan. Nggak ada maknanya, harus ada perubahan hidup. Sudahkah kita punya perubahan hidup? Ataukah malah perubahan hidup kita malah justru merugikan orang lain? Selanjutnya adalah kemauan untuk bersyukur. Sudahkah kita bisa bersyukur? Dan juga kepedulian dan kesediaan berbagi pengalaman iman. Satu-satu akan saya jabarkan. Perubahan hidup itu terjadi. Jadi perjamuan kudus tidak akan bermakna tanpa perubahan hidup. Nah, perubahan hidup itu terjadi saat kita menyadari bahwa karya Kristus itu juga tersedia untuk kita. Lalu berubah. Kalau kita cuma mikir, itu kan ceritanya murid-murid Yesus. Lalu nggak kena mengena dengan saya, nggak akan terjadi perubahan.
Kita tahu Yesus, tapi kita tidak merasakan apa sih Yesus, kuasanya yang mengubahkan kita itu tidak kita rasakan. Jadi perubahan hidup itu bisa terjadi kalau kita menyadari bahwa seluruh karya Kristus itu tersedia untuk kita. Pada ini kemarin mengatakan iman dan harapan. Tentu juga dengan kuasa Tuhan akan menghasilkan mukjizat. Banyak mukjizat-mukjizat yang Bapak Ibu alami. Itu bukan hanya terjadi karena iman dan pengharapanmu. Tetapi karena karya Yesus yang dihadirkan untuk kita. Amin. Sadarilah itu maka engkau akan berubah. Selanjutnya. Supaya bermakna, maka harus ada rasa syukur. Rasa syukur itu akan terjadi ketika kita bisa merasakan kebersamaan dengan saudara dalam sukacita sebagai satu tubuh Kristus. Ini ada orang yang diselamatkan dari legion. Sebagai saudara, aku terima dengan sukacita. Tidak malah takut. Dia mantan narapidana. Dia mantan penjahat. Satu kesatuan. Sehingga dia pun bisa bersukacita sebagai satu bagian dari tubuh Kristus. Bisakah kita dalam kehidupan kita ketemu dengan orang lain dan orang lain merasakan damai? Bukan ketakutan, kecurigaan dan lain sebagainya. Dan perjumpaan kita sekarang bukan hanya langsung. Melalui apa? Melalui WA, melalui SMS, melalui Facebook, melalui banyaklah. Nah, apakah kemudian orang-orang itu bisa merasakan, oh aku tuh seneng ya kalau mendengar atau melihat ungkapan-ungkapanmu. Apa yang kamu perlihatkan. Rasanya tuh satu tubuh gitu kan. Nyaman begitu. Ada rasa syukur kalau itu bisa terjadi. Dan selanjutnya, perjamuan kudus bermakna kalau kita bisa menumbuhkan kepedulian kita. Kesediaan kita berbagi pengalaman iman. Ya, sebagaimana orang yang dirasuki legion tadi dibebaskan, dia punya peduli. Aku mau berbagi nih apa yang sudah aku alami dari Yesus. Dia bagikan kuasa Yesus yang dia alami itu pada orang-orang. Karena dalam persiapan, maukah kamu jadi tangannya Yesus, kakinya Yesus, mulutnya Yesus, matanya Yesus. Intinya apa? Menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Perjamuan kudus akan bermakna ketika kita bisa memiliki ketiga hal tadi. Ada perubahan hidup, kesediaan kita untuk selalu bersyukur, kepedulian dan kesediaan kita untuk berbagi pengalaman. Sehingga tema ini berbunyi, kuasa Kristus membawa perubahan. Perjamuan kudus pun akhirnya bisa menolong kita mengalami perubahan. Karena setiap kali kita meminum anggur perjamuan kudus, makan roti perjamuan kudus, kita diingat, kita sudah diubahkan oleh Kristus menjadi satu tubuh dan bersama-sama berkarya jadi berkat bagi dunia. Semoga kita semua bersedia untuk mengamini, mengimani, dan melakukan firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersaat teduh. Di sana saya akan berdoa. Dan karena ini juga sebagai bagian dari persiapan perjamuan kudus, sesudahnya saya akan mengundang Bapak Ibu yang bersedia menerima perjamuan kudus itu. Kesiapan Bapak Ibu akan saya undang untuk berdiri. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Kami boleh melihat betapa luar biasanya Tuhan. Kami sudah tahu Tuhan luar biasa. Tetapi hari ini kami melihat kedahsyatan kuasa Tuhan itu yang sanggup memberikan perubahan. Amin, di dalam Tuhan Yesus Kristus itu juga akan terjadi dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Seiring dengan itu, kami kemudian dikuatkan dengan perjamuan kudus yang akan sama-sama kami terima di tanggal 26 Juni mendatang. Bila melalui firman Tuhan ini boleh mempersiapkan kami
Betapa bermaknanya perjamuan kudus itu kalau kami memiliki perubahan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Entahkah akal budi kami, pola pikir kami, cara kami bersikap dalam pergaulan secara langsung maupun melalui media sosial. Dan kami juga ditumbuhkan memiliki kerinduan untuk terus bersyukur karena entahkah itu sesuai dengan harapan, entahkah tidak sesuai dengan harapan kami. Ada Tuhan di sana yang senantiasa memberikan kami damai sejahtera, memampukan kami menghadapi itu. Dan kami kembali diingatkan betapa pentingnya kami peduli, sama seperti Tuhan peduli kepada orang yang dirasuki legion tadi. Mungkin kami tidak seluar biasa Engkau Tuhan, tetapi sekecil apapun kepedulian kami di dalam Tuhan Yesus, ada kuasa yang bisa mengubahkan. Dan biarlah kami dalam keterbatasan kami dimampukan pula untuk menyediakan diri berbagi pengalaman iman. Sehingga melalui pengalaman-pengalaman yang kami bagikan, entahkah melalui tutur kata kami, entahkah melalui juga praktek berbagi karena kami merasakan kuasa Tuhan itu, orang lain terberkati, nama Tuhan dimuliakan. Dan dengan demikian perjamuan kudus itu menjadi bermakna positif untuk membangun iman kami, melihat lebih dekat karya Tuhan dan percaya dalam iman. Sama seperti kami merayakan perjamuan kudus di dunia ini, maka di surga nanti kami pun boleh secara langsung merayakan perjamuan kudus bersama dengan Engkau, ya Tuhan Yesus. Mampukan kami untuk menghayati dan memberlakukannya di dalam nama-Mu. Amin. Bapak yang dikasihi Tuhan, setelah Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan dan juga itu bagian dari persiapan perjamuan kudus kita, saya mengundang Bapak Ibu yang tanggal 26 ada di Semarang, tidak sedang berpergian, dan punya kerinduan mengikuti perjamuan kudus, bisa bangkit berdiri. Terima kasih. Puji Tuhan. Ya, Tuhan memberkati, Tuhan mempersiapkan. Ada banyak PR Bapak Ibu. Ya, PR-nya apa? Jalinlah hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar kita, sekitar Bapak Ibu, dan terus berusaha menjadi berkat. Ampunilah mereka yang mungkin menyakiti Bapak Ibu, ampunilah seperti Tuhan mengampuni, maka Tuhan akan melayakkan saudara-saudara. Amin. Silakan duduk kembali. Bersama dengan umat Allah, mari bersama-sama kita menaikkan pengakuan iman rasuli kita yang berbunyi demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Salam Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Mohon perhatiannya sebentar untuk kami membacakan warta lisan GKI Genduk Indah Semarang Minggu 19 Juni 2022. Yang pertama, selamat datang. Segenap majelis jemaat mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Jika ada, kami mohon berdiri sejenak. Belum ada. Yang kedua, pelayan kebaktian. Pada kebaktian hari ini, Minggu 19 Juni 2022 dilayani oleh Pendeta David Kristianto. Segenap jemaat dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan kebaktian pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Yang ketiga, protokol kesehatan. Majelis jemaat mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat dan simpatisan yang hadir lebih awal
sebelum ibadah dimulai dan selalu mengikuti protokol kesehatan. Bagi saudara yang merasa tidak enak badan, dimohon tidak mengikuti ibadah di gereja terlebih dahulu. Yang keempat, persekutuan komisi usia lanjut. Persekutuan komisi usia lanjut akan diadakan pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022, pukul 9. Pembawa firman Tuhan, Pendeta David Kristianto, PNC Ibu Sri Sukarni. Mohon kehadiran anggota Komisi Usia Lanjut. Yang kelima, Sakramen Perjamuan Kudus. Dalam kebaktian Minggu 26 Juni 2022 pukul 7 akan dilayankan Sakramen Perjamuan Kudus. Diharap segenap anggota jemaat GKI Genduk Indah mempersiapkan diri sebelum menghadiri perjamuan kudus tersebut. Sesuai dengan tata gereja, perjamuan kudus ini hanya untuk satu anggota jemaat GKI Genduk Indah yang sudah dewasa, yang sudah baptis dewasa dan sidi atau mengaku percaya, serta tidak dalam penggembalaan khusus. Yang kedua, anggota jemaat lain yang sudah baptis dan sidi serta tidak dalam penggembalaan khusus atau sebagai tamu. Anggota jemaat dan simpatisan diharapkan dapat mempersiapkan diri. Yang keenam, kursus elektun. GKI Karangsaru membuka pelatihan elektun secara gratis. Bila jemaat dan simpatisan berminat dapat menghubungi TU Gereja atau majelis jemaat. Dan yang ketujuh, cuti pendeta. Pendeta David Kristianto akan mengambil cuti pada hari atau tanggal 26 sampai dengan 2 Juli 2022. Jadi bagi yang berkepentingan dengan beliau dapat menghubungi majelis jemaat. Yang kedelapan, selamat ulang tahun. Jika ada kami mohon untuk berdiri sejenak. Yang pertama, tanggal 13 Juni, Bapak Citno Widianto. Tidak ada. Yang kedua, tanggal 14 Juni, Ananda Christian Yeriko. Tidak ada. Yang ketiga, 16 Juni, Bapak Nikodemus Dimas Nugrah Widiwotomo. Tidak ada. Dan yang terakhir, 17 Juni, Ibu Priskila Rohwati. Selamat ulang tahun Bu Wati, Tuhan Yesus memberkati. Kepada saudara-saudara yang berulang tahun, kami ucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Dan yang tambahan, yang ke-9, perbaikan plafon gereja akan dimulai pada tanggal 27 Juni yang akan datang, sehingga akan sedikit mengganggu dalam ketidaknyamanan dalam beribadah. Untuk itu, mohon segenap jemaat dapat memakluminya. Dan bagi jemaat yang masih ingin berpartisipasi penggalangan dana dapat melalui sampul renovasi. Yang terakhir, foto booth sudah jadi. Jadi mohon Bapak Ibu jemaat yang kemarin merasa foto, nanti seusai ibadah bisa mengambil gambarnya di meja di ruang gedung gereja. Demikian warta lisan pada pagi hari ini. Selanjutnya doa syafaat akan dipimpin oleh Pendeta David Kristianto. Mari bersama-sama kita naikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, jemaat GKI Genduk Indah tetap terus beribadah. Kami harus siap untuk menghadapi perubahan. Biarlah majelis jemaat, anggota jemaat, pengurus komisi, pengurus wilayah mempersiapkan diri. Alih generasi atau regenerasi itu penting supaya jemaat ini terus bertumbuh, terus hadir dan semakin menjadi berkat. Karena itu mampukan bersama-sama kami menjalani perubahan-perubahan ini dengan syukur. Karena kami percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kami,
GKI Gendung Indah ini akan terus berdiri di tempat ini. Meskipun gereja bukan gedungnya, tetapi gedung ini mempersatukan kami. Sehingga jemaat-jemaat boleh hadir dan Tuhan menambahkan anggota-anggota yang baru. Dengan kekuatan-kekuatan yang baru, biarlah GKI Gendung Indah dimampukan menjadi berkat. Sebagaimana cita-cita awal jemaat ini boleh dibangun. Tolong kami sembari membangun jemaatnya, kami berbenah diri untuk membangun gedungnya, membangun jiwanya, raganya. Dan beberapa waktu ke depan sudah mulai akan diadakan pembangunan itu, supaya jemaat bisa aman dalam beribadah, tidak takut tertimpa plafon yang terubuh. Dan biarlah itu boleh dikerjakan sebagaimana mestinya, dengan baik, sesuai dengan apa yang harus dikerjakan, dan akhirnya memberikan kenyamanan. Dan bila juga akan dicat dengan warna yang sesuai dengan kebutuhan kami, Tuhan juga menolong. Untuk itu dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Kami bersyukur sekali lagi peliharaan Tuhan. Tuhan menyediakan. Termasuk melalui jemaat Tuhan. Dan orang-orang yang berkenan untuk memuliakan nama-Mu. Berikan kami kebersamaan ya Tuhan. Karena itulah yang paling penting. Kebersatuan hati, kesatuan dalam berkarya dan melayani. Sehingga akhirnya sungguh-sungguh kami berjalan bersama untuk menjadi berkat di tengah-tengah Gendung Indah. Tuhan berkati jemaat-jemaat Tuhan yang lain, entahkah GKI ataupun denominasi yang lain. Bersama-sama kami boleh melakukan tugas pelayanan kami, sehingga nama Tuhan dikenal. Bahkan banyak orang memilih Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan berkati bangsa negara kami, sehingga dengan damai sejahtera yang Kau berikan, Kau izinkan terjadi, maka nama Tuhan juga dipermuliakan melalui para pemimpin kami. Tuhan berkati kami sebagai bagian dari bangsa ini, menjadi berkat sesuai dengan talenta yang Kau berikan. Tuhan juga berkati kami di tengah pergumulan kami. Mereka yang sakit, Engkau pulihkan. Mereka yang bersukacita, Engkau tambahkan usia. Engkau berkati mereka sehingga mereka dalam sukacita mereka dipakai Tuhan jadi alat kemuliaan Tuhan. Karena itu kami berdoa untuk Bapak Cihno Widianto, untuk Christian Jericho, untuk Bapak Dimas, untuk Ibu Rowati. Biarlah Engkau perlengkapi mereka sehingga dimanapun mereka berada, mereka boleh menjadi saksi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk pelayanan kami, apapun itu termasuk tunas wacana. Tuhan tambahkan siswa dalam tahun ajaran yang baru. Tuhan mampukan para guru untuk terus berkreasi, menjadi pembina, pembimbing yang baik buat anak-anak yang dipercayakan kepada mereka. Dana-dana yang dibutuhkan, Engkau cukupi, Engkau perlengkapi. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya juga Engkau berkati setiap saudara yang hadir saat ini ataupun yang hadir dalam ibadah online nanti sore. Engkau berkati mereka dalam pergumulan mereka. Rumah tangga Engkau berikan damai sejahtera. Mereka yang sedang bergumul berat, berikan jalan keluar. Pekerjaan mereka Engkau cukupi dengan rezeki sehingga kehidupan keluarga terjamin. Mereka yang masih menantikan pasangan hidup, buah hati dalam pernikahan mereka, biarlah mereka terus tekun berdoa dan melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Yakin dalam Tuhan Yesus Kristus ada sesuatu yang indah akan terjadi sesuai dengan waktu Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kami boleh terus bersandar kepadamu. Kami juga bersyukur untuk anak-anak kami yang sudah menyelesaikan masa studi mereka di kelas ini, di kelas mereka yang sudah mereka lalui. Engkau berkati sehingga di kelas yang lebih
lebih tinggi lagi, mereka boleh melakukan tanggung jawab mereka sedikit demi sedikit menuju pada cita-cita mereka. Para orang tua Engkau mampukan untuk terus memotivasi anak-anak, teladan yang baik, sehingga masa depan generasi kami sungguh-sungguh cerah. Merekalah penerus dari jemaat ini. Akhirnya Tuhan, terimalah kami dalam segala permohonan kami yang terbatas, yang kami haturkan kepada Bapa di surga di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa dengan doa yang sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan yang kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan berlandaskan pada firman-Nya, yaitu dari Mazmur 13 ayat ke-6 yang berbunyi demikian. Aku mau bernyanyi, aku mau menyanyi dan untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Saat ini kantong hijau diperuntukkan program DPBC Klasis Semarang Timur. Selain bagi orang tua anak sekolah minggu, Komisi Anak menyediakan kotak persembahan tersendiri, dan selain memberikan sampul persembahan, jemaat juga dapat mengirimkan transfer melalui scan QRIS BCA yang ditempel di bangku jemaat. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan menyanyikan dari KC 302, Kupri Persembahan. Beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku.
Puji Tuhan, terima kasih Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, Tuhan masih memberkati kami, Tuhan masih menyertai kami, hingga pada saat ini kami boleh beribadah, dan kiranya firman yang sudah disampaikan boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa di surga, jika pada pagi hari ini kami juga membawa persembahan kami kepada Tuhan, kiranya Tuhan mau menyucikan, menguduskan akan persembahan kami ini untuk kelebaran kerajaan-Mu di gereja kami di GKI Genuk Indah ini. Bapa di surga, berikanlah para majelis yang akan mengelola persembahan ini untuk takut akan Tuhan. Berikanlah pula kami yang sudah memberikan persembahan ataupun yang belum, kiranya Tuhan senantiasa juga memberkati kami di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa di surga, kami naikkan doa persembahan kami ini yang jauh dari kurang sempurna ini, kiranya Tuhan mau menyempurnakannya. Hanya di dalam nama-Mu Bapa di surga kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sama seperti orang yang sudah dibebaskan dari legion, yang kemudian rindu untuk membagikan kisahnya, kuasa Yesus yang mengubahkan dirinya. Marilah bersama-sama kita juga yang sudah menerima kuasa Tuhan yang mengubahkan kita pakai kesempatan untuk memberitakannya, menceritakannya dengan sukacita. Dan biarlah Tuhan memakai saudara sesuai dengan talenta dan berkat yang Tuhan berikan. Kusuka menuturkan. Kita nyanyikan dengan sukacita ya, dengan cepat nadanya. Kusuka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Kusuka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Kusuka menuturkan, kusuka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Rasakan Bapak Ibu kerinduan untuk menuturkan cerita tentang Tuhan Yesus itu dengan sukacita. Kusuka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Kusuka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Kusuka menuturkan, kusuka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Sungguh-sungguh hidupilah lagu tadi. Jangan malu untuk cerita tentang luar biasanya Tuhan dalam kehidupanmu. Untuk itu selalu arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati pada Tuhan. Jadilah saksi-saksi Kristus. Kami siap menjadi saksinya. Bukan karena kekuatanmu, karena Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepadamu. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Saat ini pulanglah dalam damai sejahteranya dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari hari ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin.